Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bahagia kembali kita boleh diperjumpakan dalam santapan rohani kita atau sarota dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah, edisi Sabtu 4 Maret tahun 2023. Mengawali akan hari ini yang menjadi akhir pekan bagi kita semua. Mari kita mendasarinya di dalam terang firman Tuhan yang akan menuntun kita menjalani hari ini di dalam kuasa Tuhan. Karena itu mari bersama kita tenangkan hati kita dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga Tuhan yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, betapa kami bersyukur bahwa hari baru Engkau anugerahkan bagi kami. Dan dalam pemaknaan sukacita dan ungkapan syukur kami ini, kami mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Dan karena itu ya Bapa, mengawali akan hari ini, kami akan mendasarinya di dalam terang firman Tuhan. Dalam kerendahan dan ketulusan hati kami mohon rahmat Allah melalui tuntunan Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pewarta kabar sukacita bagi siapapun yang Tuhan perjumpakan dengan kami. Bapa, inilah kami yang datang berdoa kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami bermohon. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 34 ayat 1 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing, domba, dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu." Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, "Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar berlimpah kasih-Nya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat." Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, "Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu." Amin, firman Tuhan. Dari bacaan kita di pagi hari ini diberikan tema untuk kita renungkan bersama, yaitu kesempatan kedua. Umat Tuhan, mendapat kesempatan kedua adalah hal yang tidak selalu ada. Bila ada kesempatan kedua, berarti kesempatan itu tidak boleh disia-siakan, sebab itu adalah sebuah bonus. Kesempatan pertama yang gagal dimanfaatkan dengan baik adalah pengalaman, supaya pada kesempatan kedua menjadi lebih baik. Tuhan memberi kesempatan kedua kepada umat-Nya. Ia memerintahkan Musa untuk memahat 2 loh batu, tempat menuliskan petunjuk-petunjuk Tuhan, seperti yang ada pada loh batu semula yang telah dipecahkan Musa. Musa diperintahkan
untuk pergi seorang diri menghadap Tuhan di Gunung Sinai. Bahkan binatang pun tidak boleh makan rumput di gunung itu selama Musa menghadap Tuhan. Di atas gunung itu, Tuhan kembali menyatakan dirinya kepada Musa bahwa Ia adalah Allah yang baik, penuh kasih, dan dapat dipercayai. Namun Dia juga tidak akan membebaskan dari hukuman setiap pelanggaran. Ia bahkan membalaskan kesalahan orang tua kepada anak cucunya. Musa memohon belas kasihan dari Allah agar Ia tetap menyatakan pemeliharaannya bagi umatnya. Umat Tuhan, kasih dan keadilan Tuhan sering digambarkan seperti dua sisi uang logam. Pada sisi yang satu ialah Allah yang adalah pengasih dan penyayang. Namun pada sisi yang lain, Ia adalah Allah yang adil, yang sekali-kali tidak kompromi dengan dosa. Bila Allah memberikan kepada kita kesempatan lain itu, karena sungguh Allah sangat mengasihi kita, maka janganlah sia-siakan kesempatan itu. Orang yang mendapat ganjarannya, Dia Allah yang sungguh adil. Setiap orang yang tidak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan akan mendapat ganjarannya. Sungguh Dia adalah Allah yang adil. Saudara-saudara, bila kita gagal di dalam kesempatan sebelumnya, maka jadikanlah itu sebagai kesempatan bermakna untuk makin baik pada kesempatan berikutnya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, ketika Engkau memberikan kami kesempatan untuk berubah, maka ketika kami mendengarkan firman Tuhan di saat ini, maka kami maknai bahwa itu semua adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bertobat, untuk kami berubah dan berbalik arah menjadi pengikut Kristus, saksi Kristus yang sungguh siap diutus untuk mempersaksikan kuasa-Mu. Bapa di dalam sorga, berikan kami ketaatan sehingga kami terus setia berpegang teguh pada janji-Mu, dan sungguh kami pun setia untuk merasakan bagaimana tuntunan kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam kesetiaan pemeliharaan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang senantiasa bersandar kepada Tuhan. Materaikan firman-Mu ini dalam hati kami, sehingga kami sungguh setia dan taat di dalam menjalani hidup bersama dengan Engkau. Di tengah-tengah persekutuan kami di pagi hari ini, kami bersyukur bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang berulang tahun di hari ini. Sempurnakan sukacita mereka, dan biarlah hidup ini mereka terus baktikan untuk persembahan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami berdoa bagi orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, perteguh iman, percaya, dan harap mereka, sehingga di dalam menjalani akan usia yang telah usur, mereka tetap berpaut kepada Tuhan. Kami berdoa bagi orang tua dan saudara-saudara kami yang sementara bergumul karena kelemahan tubuh yang mereka alami, baik itu yang dirawat di rumah-rumah sakit, yang sementara berobat jalan, yang dirawat di rumah. Tuhan, Engkau yang senantiasa menolong, memberkati, dan memberikan pengharapan kepada mereka, sehingga di dalam menjalani akan proses pengobatan ini, mereka tetap mengaminkan ada kuasa Tuhan yang Engkau anugerahkan dalam hidup mereka. Bapa di dalam sorga, kehidupan hamba-hamba Tuhan, Engkau yang senantiasa memeliharakannya. Biarlah mereka hidup dalam kesetiaan untuk terus melayani Engkau. Hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan.
dan Engkau memberkati setiap kami ketika kami mempersiapkan diri dan hati kami untuk menikmati persekutuan esok hari dalam ibadah minggu. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa kepadamu. Engkau yang senantiasa menuntun kami sepanjang hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami bermohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat mengakhiri pekan ini. Tuhan memberkati dan salam sehat.